Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru BK Channel. Di video ini kita akan belajar TWK. Semoga bisa menjadi bahan belajar buat teman-teman yang sedang berjuang, yang sedang belajar untuk bisa tembus goal mendapatkan NIP di tahun 2021. Karena kabarnya ada CPNS lagi di tahun 2021. Oke, kita langsung saja mulai ke tes wawasan kebangsaan nomor 1. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai A. Dasar negara, B. Dasar kenegaraan, C. Dasar beragama, D. Dasar ketatanegaraan. Jawabannya adalah A. Dasar negara. Lanjut, nomor 2. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno, B. Proklamasi 17 Agustus 1945, C. Pembukaan UUD 1945, D. Piagam Jakarta. Jawabannya adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 3. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. Sumber dari segala sumber hukum, B. Hukum tertinggi di Indonesia, C. Hukum tertulis di Indonesia, D. Setingkat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah A. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nomor 4. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan A. Pandangan hidup, B. Falsafah dan dasar negara, C. Sumber hukum, D. Semua benar. Jawabannya adalah A. Pancasila sebagai pandangan hidup. Nomor 5. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, D. Sila kelima. Jawabannya adalah A. Sila kedua. Nomor 6. Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun kekuatannya terletak pada A. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut, B. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila, C. Pegawai negeri sipil yang menjaganya, D. Kekuatan TNI. Jawabannya adalah B. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. Nomor 7. Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Konstitusi RIS, C. TAP MPR RI nomor 2 MPR 1978, D. Buku Sutasoma. Jawabannya adalah A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 8. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern, B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama, C. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri, D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing. Jawabannya adalah C. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Nomor 9. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi A. Pribadi, B. Perlakuan dan perlindungan, C. Politik, D. Sosial budaya. Jawabannya adalah A. Pribadi. 10. Secara formal, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 20 Agustus 1945. Jawabannya adalah D. 20 Agustus 1945. 11. Berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen? A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali. Jawabannya adalah D. 4 kali. 12. Pasal berapa saja Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali diamandemen? A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. B.
pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22. C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23. D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24. Jawabannya adalah A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. 13. Kapan amandemen keempat dilakukan? A. 11 Agustus 2002, B. 11 Agustus 2003, C. 11 Agustus 2004, D. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah A. 11 Agustus 2002. 14. Pasal berapa Undang-Undang Dasar 1945 keempat kali diamandemen? A. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35. B. 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36. C. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37. D. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah C. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37. 15. Di bagian mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi? A. Aturan peralihan pasal 1, B. Aturan peralihan pasal 2, C. Aturan peralihan pasal 3, D. Aturan peralihan pasal 4. Jawabannya adalah C. Aturan peralihan pasal 3. 16. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi? A. UU nomor 21 tahun 2003, B. UU nomor 22 tahun 2003, C. UU nomor 23 tahun 2003, D. UU nomor 24 tahun 2003. Jawabannya adalah D. UU nomor 24 tahun 2003. 17. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, C. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, D. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. Jawabannya adalah D. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. 18. Yang dimaksud dengan alat bukti dalam UU nomor 24 tahun 2003 adalah A. Surat atau tulisan, B. Keterangan saksi, C. Keterangan ahli, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Nomor 19. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 31 ayat 1, B. 31 ayat 2, C. 31 ayat 3, D. 31 ayat 4. Jawabannya adalah A. 31 ayat 1. Terakhir, nomor 20. Berkenaan dengan perubahan isi UUD 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR nomor 4 MPR 1983 tentang A. Interpelasi, B. Budget, C. Mosi tidak percaya, D. Referendum. Jawabannya adalah D. Referendum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan memberi manfaat kepada banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.